Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Iya, oke Dekku ya. Kita lanjut lagi Dekku ya untuk soal yang berikutnya. Nah, di sini Abang langsung baca dulu soalnya ya kan. The purpose of the text above is to. Tujuan daripada teks tersebut adalah untuk. Di sini kita perhatikan teksnya ya. Ini merupakan sebuah komposisi ya, atau komposisi Dekku ya. Ketika kita membeli sebuah produk ya, baik itu misalkan seperti Indomie, atau kita beli cemilan ya, atau kita beli sesuatu di minimarket ataupun supermarket, biasanya kan ada komposisi Dekku ya. Dari komposisi itu bisa kita tahu apa-apa aja bahan-bahan yang dibuat ya untuk membuat bahan produk tersebut. Jadi coba kita perhatikan, ini kan tentang King and Queen ya. Ini nama produknya Dekku ya. Raja dan Ratu ya kan. Nutrient information ya, informasi nutrisinya ya. Jadi bisa kita perhatikan ya, berapa energinya, proteinnya, karbohidratnya, gulanya, sodiumnya Dekku ya. Berarti di sini ada ingredient. Ingredient itu bahan-bahan ya, seperti gula ya, dan lain sebagainya Dekku ya. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan sering kita ketemu ya, ataupun jumpa ya di sebuah produk-produk seperti yang saya sampaikan tadi. Coba kita langsung aja kepada soalnya Dekku ya. Karena ya Abang rasa kita telah ada dari opsinya. Inform the price of the food. Inform itu memberi informasi ya, price, harga. Apakah di sini dijelaskan ada harga? Ini kurang tepat ya kan. Baru yang B, persuade people to buy the food, mengajak orang-orang untuk membeli makanan tersebut. Ini tidak ada kata-kata seperti iklan Dekku ya. Biasanya kalau dia kalimat persuade ataupun persuading itu untuk kalimat iklan, ini tidak ada. Baru yang C, inform ingredient of the food ya, memberikan informasi tentang bahan-bahan ya, mungkin maybe ya, karena ini kan dijelas ya, di situ ada bahan-bahan yang dibuat di teks ya. Kalau yang C, yang D ya, ini yang C tadi maybe mungkin ya kan. Kalau yang D, advise consumer not to eat the food ya, menasehati pelanggan ya untuk tidak memakan makanan tersebut. Ini Abang rasa salah ya, ini kurang tepat. Yang E, tell about ya the procedure how to make the food. Ini tidak ada ya step by stepnya Dekku ya, ataupun langkah-langkahnya. Kecuali kalau misalkan kita pernah belajar tentang teks prosedur ya, ataupun prosedur teks, itu ada dibuat ingredient, bahan-bahannya, baru step by step langkah-langkahnya ya Dekku ya. Ini kurang tepat Abang rasa yang E, maka lebih tepat untuk jawaban ini adalah yang cantik. Oke? Ini Abang rasa mudah ya. Sekarang next ya, kita lanjut Dekku ya untuk soal yang berikutnya ya. Ya, oke Dekku ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya. Di sini Abang bacakan langsung ke soalnya. The word ingredients is synonyms with bla bla bla. Ya, ini ada kata ingredient ya. Di sini tadi ada di teks ya, ingredient. Apa itu arti daripada ingredient? Ingredient itu artinya adalah bahan-bahan ya. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu ya, seperti bahan makanan, kan kita perlu menyiapkan bahan-bahannya. Apa-apa aja yang harus kita beli ya kan? Jadi bahan-bahan ya, sinonimnya apa gitu Dekku ya, ataupun persamaan katanya apa? Apakah yang A, parcel tahu ya, bingkisan. Resip itu ya seperti kwitansi ya, boleh kwitansi. Essence ya, essence itu intisari. Intisari kalau misalkan kita
disuruh meringkas ya, kita ambil intisarinya, betul nggak? Atau yang di material itu sama, hampir sama ya, bahan-bahan deh ya. Substance ya, zat ataupun kalau misalnya kita belajar kimia kan ada zat deh ya. Nah, maka yang paling mendekati ya untuk kata ingredient ini ya, persamaan katanya adalah ya, lebih tepat adalah material. Oke? Jadi sama deh ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu ya, bisa kita gunakan ingredient ataupun materialnya, bahan-bahan ya. Oke, itu rasa untuk soal yang seperti ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya, oke? Ya, oke deh ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Di sini ada soal lagi. The correct arrangement of the text is correct tau ya. Correct itu bukan korek api ya dek ya, tapi correct itu artinya yang benar. Arrangement itu artinya susunan. Nah, jadi susunan yang benar ya dari teks tersebut adalah ini mengurutkan dek ya, yang mana kira-kira urutan yang paling benar ya. Artinya kalau kita perhatikan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini, kalau kita baca ini, kalau kita lihat ya kurang tepat urutannya gitu dek ya. Kan nggak mungkin kita seperti apa ya, kita bangun dulu baru tidur ya kan. Nah, terbalik deh, kita tidur dulu baru bangun kan gitu kan. Jadi seperti itulah urutannya. Nah, sama seperti kalau misalkan sekolah, kan nggak mungkin SMP dulu baru SD. Jadi harus kita urutkan dari yang pertama sampai yang terakhir gitu dia. Itulah namanya arrangement, menyurutkan. Jadi kalau kita perhatikan di sini urutan yang mana yang paling tepat? Apakah yang A 1 2 3 4, yang B 2 3 4 1, C ya 3 4 1 2, yang D 3 2 1 4, yang D, yang E ya 4 2 1 3. Jadi coba kita perhatikan dulu soalnya ya kan, dan teksnya. Dari soalnya tadi kan sudah disebutkan bahwa ini adalah menyusun kata-kata yang menjadi kata-kata yang tepat. Yang nomor 1 ya, Hari didn't study well. Ya, Hari tidak belajar dengan baik. Yang nomor 2, Hari want to get the scholarship. Scholarship tahu ya, beasiswa. Jadi Hari ingin mendapatkan beasiswa. Yang nomor 3, at first ya, Hari heard news about scholarship. Ya, pertama ya, Hari mendengar tentang ya beasiswa. Baru yang nomor 4, if Hari studied well, he would pass the scholarship test. Jadi jika Hari belajar dengan baik ya, ataupun dengan keras lah ya kan, dia akan bisa melewati iya ujian tes itu ya, tes untuk mendapatkan beasiswa. Jadi ini seperti sebuah kondisional ya, ataupun kalimat pengandaian. Jika dia belajar dengan baik, dia akan bisa melewati tes. Jadi kalau kita ambil analoginya ya, ataupun logikanya, kira-kira dia belajar dengan baik atau tidak? Ya otomatis tidak kan gitu kan, karena kita mengarah kepada analogika bentuk soal subjunktif ya, kalimat pengandaian. Jadi coba kita urutkan dari nomor 1 sampai nomor 4 ini sudah tepat nggak? Kalau kita perhatikan dari opsi yang A kan 1, 2, 3, 4. Kira-kira tepat tidak? Hari tidak belajar dengan baik. Hari ingin mendapatkan beasiswa. Awalnya Hari mendengar tentang beasiswa. Jika Hari belajar dengan baik, dia akan mendapatkan beasiswa. Kan kurang tepat deh ya urutannya, oke? Kalau yang opsi yang B, yang nomor 2 dulu ya. Hari ingin mendapatkan beasiswa. Yang nomor 3, awalnya Hari mendengar berita tentang beasiswa. Nomor 1, Hari tidak belajar dengan baik. Baru yang berikutnya, nomor 2, Hari ingin mendapat beasiswa. Baru Hari tidak belajar kelas, Hari tidak bisa melewati ujian tes untuk mendapatkan beasiswa. Ini juga kurang tepat ya. Kurang tepat. Karena gini deh ya, kalau misalkan kalian belajar ataupun membahas tentang soal arrangement, kita perhatikan dulu urutannya. Karena kalau misalkan kita lihat urutan, kan yang pertama kan kita gunakan kata first. Setelah first baru kita masuk kepada kata second. Atau kadang-kadang deh ya, dia membuat kata then. Itu juga boleh ya. Then itu artinya adalah kemudian. Baru biasanya setelahnya bisa kita buat kata third ataupun selain itu. Next juga boleh, next ya. Setelah itu ya next boleh. Baru biasanya diakhiri dengan kata finally, gitu dia, oke? Jadi ini merupakan step by step ya, langkah-langkah deh ya.
Nah, jadi kalau kita urutkan, kita perhatikan dulu dari soal ini ataupun dari teksnya dek ya. Yang pertama dulu, dari nomor 3 ya kan, at first. Itu dia dek ya. Jadi cara cepatnya dek ya, kita perhatikan dulu di dalam opsi ya, baru kita perhatikan ke teksnya. Di situ ada kata first. Berarti kita mulai dulu dari nomor 3. Berarti jawaban yang paling tepat itu kan kemungkinan ya, dari opsinya dari di awal nomor 3 kan yang C sama yang D. Ini yang paling tepat ya kan, antara yang C sama yang D. Coba kita lihat dulu yang C. Nomor 3 dulu ya kan. At first ya, awalnya Hari mendengar berita tentang beasiswa ya kan. Baru nomor 4 langsung dia. Jika Hari belajar keras, dia tidak akan jika Hari belajar keras, dia akan bisa melewati tes ya untuk mendapatkan beasiswa. Maybe ya kan. Baru yang nomor 1 lagi, Hari tidak belajar dengan baik. Yang nomor 2 ya kan, Hari ingin mendapatkan beasiswa. Kan kurang tepat urutannya dek ya. Coba yang D. Awalnya Hari mendengarkan beasiswa. Baru yang berikutnya, baru dia ingin mendapatkan beasiswa kan gitu kan. Baru yang nomor 1, Hari tidak belajar dengan baik. Ya akhirnya jika dia tadi belajar dengan baik, dia akan bisa mendapatkan beasiswa. Dapat ya dari urutannya dek ya. Maka yang paling tepat itu adalah ya yang dodol, itu dia. Oke. Jadi urutannya untuk membahas teks seperti ini itu dia dek ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Oke. Lihat dulu yang mana, adakah nggak yang pertama kata first. First ya, first itu kan yang pertama ya. First, second, third ya kan. Karena pertama ya, kalau misalkan kita sekali 2 kali, kalau dia sekali once ya, twice, baru 3 times ya kan. Oke. Itu bahasa dek ya untuk soal seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke. Ya, oke dek ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya. Sentence number 4. If Harry studied well, he would pass the scholarship test. Ini dek ya, kalau kita perhatikan ya, seperti yang bilang tadi, ini merupakan soal bentuk pengandaian. Dalam materi bahasa Inggris itu, nama materinya adalah materi subjunctive. Oke, subjunctive itu apa bang? Subjunctive itu merupakan kalimat pengandaian. Maksudnya gimana bang kalimat pengandaian? Jadi kalau dia mengarah kepada pengandaian, ya otomatis kita berandai-andai. Jadi kalau misalkan kalimat pengandaian itu ada 2 gendangnya. Artinya maknanya itu ada 2. Maksudnya meaning. Dia bisa terjadi ya, bisa terjadi, bisa tidak gitu deh ya. Artinya misalkan contoh ya, kalau misalkan abang sekarang berandai-andai kan mungkin aja di kemudian waktu akan terjadi. Tapi kalau misalkan kejadian itu semalam, baru abang berandai-andai sekarang, ya otomatis tidak mungkin lagi terjadi gitu dia. Jadi kalau kita perhatikan deh ya, dari teks ataupun kalimat yang nomor 4 ini, dia bilang apa? Jika Hari belajar dengan baik. Kapan ini belajarnya tadi? Ada kata studied. Ini merupakan kata kerja bentuk yang kedua ataupun di masa lampau. Otomatis kan ini kejadian sudah terjadi. Jadi jika misalkan contoh ya, ibaratkan gini, kan si Hari ini misalkan dia bilang jika dia belajar dengan baik ya, dia akan bisa melewati tes mendapatkan beasiswa. Karena ini merupakan kejadian di masa lampau ya, karena kalau misalkan kita belajar tentang subjunctive, dia memiliki 3 tipe. Tipe pertama, tipe kedua, dan tipe ketiga. Tipe pertama dia mungkin terjadi karena kalimatnya itu di masa sekarang. Oke? Artinya gini dek ya, kalau dia tipe pertama, dia menggunakan kalimat bentuknya present ataupun dia menggunakan kata kerja bentuk yang pertama, gitu dia. Kalau dia kata kerja bentuk pertama ini masih ada kemungkinannya bisa terjadi gitu dia. Ada kata mungkin ataupun maybe. Tapi kalau misalkan dia untuk tipe yang kedua ya, dia menggunakan bentuk kalimat past tense ataupun di masa lampau, dia biasanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi kalau misalkan dia untuk kata kerja bentuk kedua ini, dia
tidak bisa lagi terjadi di masa sekarang gitu dia, ataupun dia berkebalikan gitu dia. Jadi misalkan contoh ya, jika aku memiliki uang banyak semalam, aku akan membeli sesuatu. Jadi sekarang misalnya nggak terjadi lagi aku membeli sesuatu itu, nggak mungkin lagi kan gitu kan, karena cuma semalam dia memiliki uang gitu dia. Jadi kalau kita ambil lagi ke teks ini, jika Hari belajar dengan baik semalam gitu deh ya, karena dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, ya otomatis kan semalam dia belajarnya kan gitu kan, dia mungkin aja akan bisa melewati tes tersebut, berarti kan nggak terjadi dia ya. Jadi kalau misalkan kita ambil maknanya gimana, apakah yang A dia belajar dengan baik, ya otomatis ini salah kan gitu kan. Yang bolanya dia gagal tes, mungkin aja kan gitu kan, karena kan dia nggak belajar dengan baik, baru dia tidak bisa melewati tes tersebut. Kalau yang berikutnya yang C, melewati dengan baik ya, atau pas the best ya, melewati dengan yang terbaik, artinya dia mendapatkan nilai yang terbaik, ini juga salah ya kan. Kalau yang D, was happy ya, dia bahagia tentang beasiswanya ya, kan udah kita tahu deh kayak dia gagal. Oke, maka yang paling tepat apa rasa jawabannya udah tahu sih, tapi kita perhatikan yang E, was not interested in the scholarship, dia tidak tertarik katanya dek ya tentang beasiswa tersebut. Kan dia ingin kan gitu kan, dari teksnya dia bilang tadi ada ingin, teks untuk yang nomor 2, kalimat yang nomor 2 kan, ini juga salah. Maka paling tepat itu adalah yang bola. Itulah dia kalau kita mencari makna dalam bentuk kalimat subjunctif gitu dek ya. Ya, merasa bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi dek ya untuk soal yang berikutnya. Ya, oke dek ya, kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya ya. Abang bacakan langsung kepada soalnya dulu ya. What will they do after having breakfast on the second day? Ya, apa yang akan mereka lakukan setelah makan pagi ya, ataupun sarapan dek ya, breakfast ya, di hari yang kedua. Oke. Jadi di sini coba kita perhatikan today's Yogyakarta tour. Jadi mereka melakukan tour ya, ataupun perjalanan ke Yogyakarta selama 2 hari, yaitu Saturday and Sunday, di hari Sabtu dan di hari Minggu. Ini dia ada time schedule-nya ya, jadwal mereka ya. Di hari Sabtu mereka ada sarapan dulu, baru ke Pantai Parangtritis ya, Parangtritis. Baru mereka makan siang, baru mereka kembali ke hotel. Di hari Minggu ya, mereka sarapan dulu, baru mereka pergi ke Malioboro. Setelah itu mereka makan siang, baru dia kembali ke hotel, baru mungkin dia ke airport ya, ke bandara ya, untuk berangkat pulang. Sekarang di sini dibilang deh ya untuk second day, berarti kita fokus kepada hari hari Minggu ya kan, karena mereka 2 hari perjalanannya deh ya, Sabtu dan Minggu. Baru coba kita perhatikan ya kan, apa yang mereka lakukan setelah having breakfast ya, setelah sarapan. Setelah sarapan mereka ya ke Malioboro. Oke, mereka ke Malioboro. Coba kita perhatikan opsinya ya kan. Apakah yang A, mereka having lunch, setelah setelah sarapan mereka makan siang? Yo, salah ya kan. Apakah yang B, kembali ke hotel? Jauh deh ya, mereka ke Malioboro dulu. Baru yang C, doing shopping, melakukan berbelanja ya kan, mereka berbelanja. Di Malioboro mereka ngapain kira-kira kan gitu kan. Coba kita lihat lagi dulu ya, mungkin yang C maybe, apakah mereka bisa shopping di Malioboro ya kan. Kalau yang D, seeing the beach, ke pantai, mereka melakukan perjalanan itu di hari Sabtu ya kan, di Parangtritis, berarti kan tidak termasuk ya, berarti salah ya kan, karena mereka melihat pantai itu di hari Sabtunya. Baru yang E, kembali ke bandara. Mereka melewati, kalau mereka kembali ke bandara kan dia harus ke makan siang dulu, baru ke jadi ngapain dia ke Malioboro ya, otomatis yang tersisa adalah opsi yang C ini tadi. Jadi mungkin ya dek ya, abang juga belum pernah ke Yogyakarta. Jadi kalau misalkan coba kalian searching ya kan, Malioboro itu tempat apa ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari opsinya, abang juga bisa menyimpulkan ya, dari teks tersebut, di Malioboro itu kita bisa melakukan belanja gitu ya kan, shopping, ambil oleh-oleh ya kan. Itu apa rasa untuk teks yang ini. Sekarang kita lanjut lagi untuk teks yang berikutnya.